Saya rubah karena yang pertama memang susah, yang kedua ya Kristus sendiri itu muslim. Kalau pengikut Nabi Isa yang benar, dia tidak menyembah Nabi Isa, tapi menyembah yang disembah Nabi Isa. Itu alasan saya juga memimpin amal. Lalu tadi betul memang Islam ini, masya Allah, kita tadi sholat bersama-sama. Nggak peduli direkturnya bangku kopi, kalau terlambat dia di belakang, bukan dia direktur di softnya di depan. Kita ada yang dari berbagai suku, kita duduk sama softnya baris sama-sama, rukunya sama, sujudnya sama, takbirnya sama, kita seragam, kita saudara. Itu pemahaman saya mengenai sholat. Kita saudara yang nggak ada bedanya depan Allah, apapun jabatannya. Dan memang yang perbedaan Islam yang paling nggak bisa dibantah, yang pertama memang hanya Islam yang satu-satunya agama dunia itu hanya akan kelihatan. Di masjid saya nggak pernah selama masuk masjid manapun nggak pernah ketemu fotonya Allah gitu. Nggak ada foto Tuhan kita, nggak ada, bentuknya nggak ada, Nabi nggak ada, dan hafal kitab sucinya. Kemudian kami tergerak untuk membuat Mu'ala Center. Awal-awalnya itu di tahun 2013 saya sama teman-teman, yuk kita bikin gerakan namanya Mu'ala Center. Saya terangkan dulu apa itu Mu'ala Center. Mu'ala Center itu bukan lembaga, juga bukan lembaga, juga bukan yayasan yang harus ada. Tapi Mu'ala Center adalah sikap hati seorang muslim. Bapak-bapak, ikhwan semua di sini ini kaum Ansor. Di depan ini muhajirinnya. Kejayaan Islam terwujud ketika itu ada kaum Ansor dan muhajirin. Bahkan sampai akhirnya orang nggak terima zakat. Nah, mudah-mudahan itu bisa terlaksana di diri kita. Mu'ala Center adalah sikap hati seorang muslim yang rindu mengajak orang lain non-muslim untuk masuk Islam. Seseorang yang mengetahui dirinya selamat, kalau orang itu memiliki hati yang penuh cinta dan sayang karena Allah, dia nggak mau orang lain nggak selamat. Kalau lewat di depan ada kecelakaan berbahaya, jalanan runtuh, kita pasti bilang yang lain jangan lewat sana, nanti kamu jatuh. Sama kalau kita sudah dijamin surga, kenapa kita mengajak orang lain ke surga? Kalau kita udah tahu ternyata Allah itu Subhanahu wa ta'ala, kita kasih tahu orang Allah itu ya Allah, Tuhan itu Allah, la ilaha illallah. Gitu. Yang saya akhirnya bikin kegiatan itu adalah karena memang faktanya di gereja manapun orang mau masuk Kristen dari agama apapun, dia tidak akan dilema. Gereja manapun siap menerima orang untuk masuk Kristen. Bukan cuma menerima, didampingi oleh lembaga hukum awal Shalom, Pak Paris dalamnya, dan banyak pengacara, dibimbing oleh para pendeta, diberikan tempat tinggal, bahkan dibina sampai ke mandiri. Insya Allah kita juga ada kok dari dulu kaum muhajirin Ansor. Itulah Mu'ala Center. Kalau masuk masjid, orang mau masuk Islam, syahadatkan. Nggak cuma disyahadatkan, tapi juga dimediasi dengan keluarganya, lalu didampingi, dibina sampai dia mandiri. Nah, saya kenalkan yang Pak. Ini tiga-tiganya belum menikah. Ada ta'aruf ya. Bapak-bapak ada yang belum nikah? Saya sudah nikah, punya istri, punya anak. Nah, yang saya bawa jomblo semua. Yang paling hijau namanya Bu Lisha. Beliau membina dan mendamping Mu'ala Muslim dari Nabi. Di sebelahnya namanya Mary Senaga. Keluarganya pendeta semua, keluarga gereja, pakai ya yang pendeta ya. Kita sampai dibawain polisi, densus, preman, segala macam, mesti serbu pokoknya mereka dia. Sebelahnya lagi namanya Adonai Epifania Adonai. Mereka sudah bulan keempat masuk Islam.
Tujuan kami ke sini saya ajak adalah hari ini. Mungkin kita banyak ketemu mualaf. Insya Allah udah selesai pembinaan. Kalau ada yang mau belajar ikros, taksim, kan banyak biasanya orang dulu ngaji. Kami ada ratusan mualaf yang insya Allah setelah belajar ikros dan taksim nggak belajar, termasuk teknologi. Di antaranya Mary dan Dona siap ngajarin. Bapak-bapak yang belum bisa baca Quran, belajarnya sampai laki, dengan perempuan. Salah satu beberapa pengobatan yang saya tahu adalah ternyata banyak kaum muslim yang nggak bisa baca Al-Quran dari salah satunya. Kenapa sih kok orang pada nggak bisa baca Al-Quran? Oh, rupanya kan guru ngaji itu bayar. Bahkan di beberapa masjid, insya Allah mudah-mudahan juga tidak. Untuk saya itu bayar. Masuk Islam itu bayar. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin di wilayah Jakarta Timur. Saya sudah bicara langsung sama DKM, tolong jangan lakukan itu. Karena bahkan kaum Ansor menolong dengan segala yang dia bisa, harta, jiwa, waktu. Bahkan ada yang ngasih istrinya tapi nggak jadian. Bukan istri dikasih, ditawarkan istrinya tapi nggak jadi karena nggak mau, nggak berani menerima. Seperti itu. Bahkan juga banyak yang nggak hafal tapi nggak tahu artinya. Beberapa pergaulan yang pertama adalah prasyahadat. Prasyahadat adalah sebelum syahadat. Dulu saya berdialog sama Mary sama Dona sebelum mereka syahadat. Yang diperlukan kaum muhajirin adalah jaminan ketika dia masuk Islam. Jaminan itu ada, namanya ukhuwah Islamiyah. Ketika masuk Islam, dia bilang insya Allah jiwa, harta, darah, bahkan nyawa. Ada jutaan muslim yang siap berkorban untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lalu akhirnya bersyahadat. Setelah bersyahadat, mediasi. Alhamdulillah sudah baik semua. Kami tidak pernah menyembunyikan orang yang masuk Islam. Semua yang masuk Islam, termasuk Dona, kasih tahu orang tua kamu, besok kamu syahadat, sudah datang. Tapi waktu itu kita syahadatkan dulu. Syahadatkan di tempat, karena umur nggak ada yang tahu. Besok adalah syahadat resmi di depan jamaah untuk sertifikasi. Dan untuk saksi, fungsi syahadat di depan umum adalah satu, syiar Islam, yang kedua supaya kita bisa menunaikan hak-hak sesama muslim. Hak sesama muslim kalau bertemu mengucapkan salam. Kalau dia dalam kesusahan kita harus membantu. Kalau dia sakit kita harus menjenguk. Kalau dia mati kita antarkan ke kuburnya. Itu diantaranya. Dan terlebih dari itu doa-doa dari semuanya. Ada yang bisa ayat kursi di sini banyak. Kita baca tiap hari ayat kursi. Zikir pagi sama zikir petang. Permasalahannya, tahu nggak artinya ayat kursi? Banyak yang nggak tahu juga. Sekarang saya mau buktikan. Itu Mary nyala ya. Mary ini ayat kursi sama artinya. Namanya Mary Sarakasi Putri Sinaga. Umur berapa Mary? 25. Kenapa belum nikah? Banyak di sini. Siapa yang jadi kaya? Tak harus bilang sama saya. Ayat kursi nama artinya.
Allah, Tuhan semesta alam. Allah tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada Allah Tuhan selain Dia, yang maha hidup, maha terus, yang terus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan bumi, tiada syafaat, tiada yang dapat memberikan syafaat melalui Dia tanpa seizinnya. Dia maha mengetahui segala sesuatu yang di depan dan di belakangnya, dan mereka tidak mengetahui apapun tanpa ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya mengikuti langit dan bumi, dan dia tidak berat memelihara keduanya. Dia maha pemurah dan maha pemurah. Dia maha tinggi dan maha besar. Ada yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya? Ada kan? Coba pilih salah satu. Jangan ada terjemahannya. Aplikasi Al-Quran, ambil 2-3 ayat. Nanti download yang baca. Atau Al-Quran, siapa yang mau ambil Al-Qurannya, download kasih. Al-Qurannya pilihin satu, suruh download baca. Pak Min. Atau silakan cari dari handphonenya, kasih download, suruh baca, kasih tahu ayat yang mana. Amin. Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 10, bacain. Masya Allah, mereka baru 4 bulan masuk Islam. Mudah-mudahan kita ambil ibrohnya. Ini yang harus dilakukan pada mualaf. Ini yang perlu diajarkan kepada anak masuk Islam. Ayat tadi bagus banget. Penyakit hati dan Allah tambahkan. Ternyata karena di sekitar kita banyak penista agama. Penista agama itu lebih hina dari penista agama. Karena penista agama sudah jelas siapa orangnya, apa yang dilakukannya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat sebagai pendusta agama. Pendusta agama itu ketika dengar Allah Akbar, dia tunda sholatnya. Padahal kalau Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, yang lain sudah jadi kecil. Kerjaan kita kecil, bos kita kecil, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Kita bersikir, kita bersolawat, kita pandai beribadah, tapi tidak pandai mengamalkan misalnya. Jangan sampai. Karena saya pelajari Islam semuanya
Masya Allah, kalau dijalankan itu semua, bahkan nama ekonomi Islam saja, kalau tidak ditimbun uang-uang umat sekarang, saya tidak sebut nama lembaganya, padahal zakat nasional hari ini menimbun uang kita, uang jamaah sekitar 9 triliun tidak disalurkan, lebih. Padahal berapa banyak yang disebutkan. Di zaman Rasulullah SAW sampai orang tidak bisa terima zakat, nggak mau terima zakat. Seperti mualaf, mereka tidak mau terima zakat, mereka berzakat. Biasanya terima zakat, awalnya terima zakat, sekarang berzakat. Dulu diajarin baca Al-Quran, sekarang ngajar baca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa jadi ibrah. Sama-sama, saya butuh semua kaum muslim. Nggak ada yang jalan sendiri, semua dari Allah. Saya juga nggak bisa apa-apa, saya nggak lebih baik dari semua yang ada di sini. Tapi hanya karena kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah. Salah satunya Bu Isir, Masya Allah. Beliau adalah istri dari seorang jenderal bintang 1. Saya tahu namanya yang membackup saya sampai hari ini. Itu yang saya butuh antum semua juga. Tapi karena Allah, yuk kita tanya ke diri kita. Setelah sekian lama kita masuk Islam, setelah kita tadi melakukan sholat bersama, setelah Allah berikan kita begitu nikmat yang banyak sama kita, wabi alaihi wabikum terkasihan, kita bisa duduk di sini di Jawa saudara kita sedang kebanjiran. Kita bisa di sini di depan sana banyak orang berjualan di kehujanan. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Karena seorang muslim adalah syaratnya mutlak adalah khairun tanfa'u dinas. Mereka sudah bukan mualaf walaupun 4 bulan. Mualaf adalah orang yang baru dirayu hatinya, dilembutkan hatinya. Mualaf adalah orang yang belum bisa baca Al-Quran. Mualaf adalah orang yang baru belajar Islam. Tapi mereka sudah paham Islam. Cuma mereka perlu diselamatkan. Mereka butuh amir. Ada yang siap jadi suaminya? Perlu diselamatkan. Perempuan itu kan tulang rusuk. Ya sambil bercanda. Memang iya, tapi enggak. Kita dalam pembinaan mualaf tidak mengatur, tidak menentukan. Islam menempatkan seorang secara merdeka. Bahkan budak sahaya pun dimerdekakan. Kami tidak mengatur hidupnya. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus menikah sama ini, kamu harus bekerja ini. Tidak. Tugas kita hanya ini loh Islam. Ketika selesai syahadat, kamu tahu nggak wudu bagaimana? Pemahaman yang beda lagi tentang wudu buat para mualaf ya. Biasanya saya terangkan begini. Yang pertama dilakukan sehari 5 kali cuci tangan. Tangan ini jangan lagi dipakai untuk bermaksiat, nulis kata-kata kotor. Tapi tangan ini sekarang kita gunakan untuk memberi, menolong, melakukan yang baik. Lalu mulut masuk ke hidung. Hati-hati gunakan lisan. Kenapa yang ke hidung? Lisan musuh berarti mati. Lalu cuci muka, senyum. Senyum itu ibadah. Jadi kamu ini kok, kalau kamu pakai cadar ya kamu senyum orang kata itu. Senyum ibadah. Coba kalau mereka tadi duduk cemberut, disuruh baca Al-Quran cemberut, udah nggak enak lihatnya. Senyum, coba senyum. Tuh makin banyak yang suka. Terus tangan lagi, ingatkan tangan ini bahaya sekali. Tangan ini yang berfungsi menggantikan mulut kita gunakan. Lalu kepala, disuruh mikir, gunakan pikiran baru telinga kiri dengan kanan, dengar kiri dengar kanan, terakhir kaki. Sudah dengar kiri dengar kanan baru kamu melangkah. Itu yang saya terangkan ke mereka. Lalu sholat. Hari pertama masuk Islam langsung Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Qur'an. 5 itu paling lama 1 minggu harus hafal sama artinya dan bacakan setiap malam sebelum tidur, menghindarkan dari sihir, ruqyah mandiri. Setelah itu mediasi apa dengan keluarganya? Pasti marah, pasti nggak terima.
Keluarga Mary sampai hari ini nggak terima, masih marah. Tapi kami kan nggak bisa, kamu pulang. Mereka punya hak bebas, mau kabur aja bisa, mau pergi aja bisa. Tapi sudah beriman, sudah mediasi. Bulan kedua ada ikrar, bulan ketiga sudah harus khatam dan bisa mengajar, sudah lancar, bacanya sudah bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Bulan keempat adalah kristologi. Alhamdulillah mereka baru lulus dari Nasanya. Jadi untuk menjawab sesuai dengan hujah yang benar, kan marah, kenapa kamu berjilbab? Lepasin berjilbab. Enggak, di Injil kita disuruh pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab suruh mundurin rambut. Kasih ayatnya. Ini perintah di Injil, ini perintah di Al-Quran, sama kan? Setelah itu mereka kami lepas untuk Mary. Apa pekerjaannya? Mary dulu kerja di perusahaannya. Di mana kan? Berapa sebulan di sini? 7 juta. Masuk Islam ditinggalin 7 juta. Masuk Islam berhenti kerja, ditinggal untuk belajar Islam. Hari ini mereka punya pekerjaan jual gamis, mukena, pokoknya busana muslim. Bajunya Zakir Naik dan baju kaos desain dakwah dan travel umroh. Karena dia paham, dia bukan tulang punggung, dia tulang rusuk. Nanti tulang punggungnya suaminya. Mudah-mudahan ada orang kopi ini jadi suaminya. Dia akan bantu suaminya, adik anaknya. Itu yang dilakukan para ulama. Hari ini banyak sekali yang mencoba menggantikan tugas malaikat masalahnya. Salah kita ditakutin. Hal ini salahnya ini, tak benarnya di sini. Termasuk kalau malah terjadi akhirnya itu yang menjadi beban kami sekarang ini. Kami ini baru hitungannya masuk Islam, jadi wajar lah kalau salah. Perbedaan itu jangan dibawa keluar. Mualaf kami ada yang ikut habib, ada yang ikut ustadz, ada yang ikut kiai. Islam punya 30 agama sebutannya itu. Kalau Kristen ada pastor, suster, pendeta, majelis. Sama ukuran. Tapi kami tidak berbeda dengan yang lain. Tidak pernah peduli dengan mazhab, tidak peduli dengan agama. Persamaan kami adalah akidah. Jadi sudah kami serukan. Mualaf berseru, muslim bersatu. Bingung melihatnya orang bertikai. Bingung melihatnya kita ini sedang diadu domba. Banyak di sekitar kita, kami menemukan banyak di sekitar kita, apalagi di media sosial, terlihat muslim tapi bukan muslim. Pakai jilbab, seperti saya, pakai peci, pakai baju koko, tapi dia bukan muslim. Kami sudah tanya, orang-orang yang benar-benar orangnya ada 100 lebih yang sudah kami temukan. Lalu alam niatnya apa? Yang pasti merusak pemikiran kita. Yang pasti ingin kita berantem. Nah, insya Allah ke depan tidak, Allah menjaga kita juga dijaga Allah. Insya Allah kita tidak terganggu oleh itu. Karena sebaik-baik makan mereka, Allah yang akan membuka makannya. Itu dialog dari saya. Mudah-mudahan Allah sendiri yang bicara ke kita. Allah sendiri bicara ke kita apa yang kita bisa lakukan untuk dinul Islam yang hak ini. Karena sesungguhnya saya duduk di sini, mereka ada di sini, kita semua di sini bukan karena saya dan Anda, bukan karena antum sama anak, tapi sesungguhnya semua ini karena Allah. Apalagi di hari kita dibangkitkan, baru-baru kita ingat anak sama istri, kita semua sibuk sama diri sendiri. Tetapi juga kita punya syafaat, dan kita adalah dijanjikan kita umat pilihan, kita pemenang. Dan Islam akan terus bangkit dan terus ada dimanapun. Sekiranya berkenan, jika memang diperlukan, kami berharap ada mualaf center di mana-mana, termasuk di sini. Walau kita nggak tahu di kantor sini ada nggak yang masuk Islam yang baru. Nanti kita sedang menyusun satu yang namanya mualaf.id untuk program pembinaan. Sekali lagi, mualaf center bukan badan yayasan.
kita semua Muhammad Center, kita semua kaum Ansor. Muhammad Center adalah sikap hati seorang muslim yang rindu ditegakkannya syariat, yang rindu semua saudara kita mengucapkan kalimat yang sama, la ilaha illallah, berkumpul bersama di jannahnya. Di sini kita buka sesi dialog, apa yang mau ditanyakan untuk berbagi atau silakan, baik ke saya, baik ke Ahmad, mereka. Betul. Kalau ada yang mau bertanya, ya, cuma kesempatan lagi. Jadi Ustaz sudah memberikan sesuatu dengan cuma untuk bertanya. Mungkin juga ada sesuatu waktu itu bisa bertanya. Ada? yang mau ta'aruf sama bisa bilang. Ya. Atau boleh ta'aruf. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira secara umum itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa mendapat ketenangan gitu setelah masuk menjadi mualaf gitu. Kira-kira sebelumnya bagaimana dijelaskan perasaan tenang bagaimana gitu setelah menjadi mualaf itu di Baik, saya atau ya semuanya. Coba, mari jawab dulu, nanti saya jawab lagi. Mary Dona, dulu sebelum masuk Islam, saya nggak tenang. Sekarang kan tenang. Saya tanya, kalau Mary nanti pulang dari sini mati siap nggak? Dulu siap nggak? Iya. Kenapa kamu siap? Apa yang kamu rasakan setelah kamu sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam? Ini masih baru nih, baru masuk Islam kan 4 bulan itu sebenarnya. Jadi lebih baik dia jawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begini bukan saya merasakan ketika saya sholat, ketika saya bersalah, ketika saya sujud. Setelah sujud, selesai sholat tuh hati tuh udah tenang. Terus baca Al-Quran, rasanya tuh udah kayak nggak bisa kalau dulu. Karena cuma seminggu sekali kan ya. Itu juga waktu itu kan gereja di Batak, jadi agak kurang memahami bahasa Batak. Dan kayaknya kalau buat ke gereja tuh kayak nggak dapat ketenangan, nggak dapat feel-nya gitu. Jadi kalau sekarang merasa di luar kalau bisa Al-Quran, apalagi dengerin orang baca Al-Quran, ya Allah rasanya tenang banget, dapat ketenangan sendiri aja sih. Waalaikumsalam. Sebelum masuk Islam dibandingkan sama sekarang, kalau dari pedomannya aja ya, kalau di kesenutan kita bilangnya Alkitab, kalau sholat Islam Al-Quran. Ini dulu waktu kalau baca Alkitab, baca aja nggak ngerti artinya, nggak ngerti ini maksudnya kayak apa, terus bahasanya kayak ribet gitu untuk dipahami, benar-benar susah untuk masuk di otak. Tapi kalau sekarang ada apa, ada sesuatu atau ada yang kita senang atau apa itu tinggal doa Al-Quran, kalau bikin hati tenang, terus nggak bingung memikirkan hal-hal duniawi gitu yang mungkin tujuannya cuma satu, cuma surganya Allah gitu. Kalau buat saya, ketenangan itu saya dapat dalam Islam secara ibadah adalah seluruh jawaban dari permasalahan saya ada di Al-Quran. Ya Allah, kenapa saya nggak mendapat yang diinginkan? Ada jawabannya di Al-Quran. Ya Allah, kenapa saya timpa ujian seperti ini? Ada jawabannya di Al-Quran. Itu secara ibadah, secara teori. Secara realita, kebahagiaan yang saya dapatkan ternyata memang betul lingkungan itu berpengaruh. Ketika kita dulu saya main sama teman-teman saya, walaupun saya aktivis, walaupun saya penginjil, ya karaoke jalan terus, dugem oke juga,
minum jadi. Tenang aja, mau bikin dosa apa besok berdoa dia minum. Tapi beda di Islam. Ternyata Islam mengajarkan ketika saya berkumpul dengan orang soleh, saya lebih senang seperti ini, sering di masjid, kajian, pergi pun sama-sama, muslim semua. Ada yang non muslim 1-2 ikut, nggak apa-apa, nggak masalah, kita nggak berdebat soal agama. Tapi biarkan mereka merasakan bahwa berkumpul di lingkungan orang soleh itu beda. Ternyata Islam punya pedoman, orang yang paling mencintai Allah adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Dan Masya Allahnya, amal yang paling mencintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Memberi senyum, menolong ketika saudara kita susah, kita semampu kita bikin dia bahagia. Ketika saudara kita tertimpa musibah, mungkin kita nyumbang 100.000, 200.000, tapi itu menolong. Itu Islam. Yang terakhir, matinya jelas. Islam ini Tuhannya nggak kelihatan. Satu, tapi terasa. Satu-satunya di dunia. Kalau ada agama lain yang Tuhannya nggak kelihatan, saya pengen tahu yang mana. Semua agama apapun saya tunjukin, bukan Tuhan kamu lah, kamu yang bikin. Ciptaan yang bisa kelihatan mukanya sama kayak kita manusia, dia bukan Tuhan, dia manusia. Yang kedua, saya banyak menghafaz Quran dan saya paling cinta dengan hafaz Quran, saya paling suka. Bahkan mualaf saya ini kalau ada hafaz Quran yang lama saya mau nikah kalau dia hafaz Quran. Apalagi yang dicari dari hafaz Quran, keluarganya Allah di muka bumi. Laki-laki paling baik yang hafaz Quran. Lalu hanya umat muslim yang hafal kitab sucinya. Mulai anak kecil, orang tua. Lalu kita ini tebal sekali, 33.600 sekian ayat. Lalu jelas ibadahnya. Tadi pagi subuh kita salat subuh berjamaah. Kita kerja, pergi kena macet di jalan, kita capek, kita pusing, kita lelah. Jam makan siang disuruh sholat lagi sama Allah. Kalau tahu kalau ini orang nggak dikasih air wudhu, saya tahu dari api itu dipadamkan dengan air. Kalau dia nggak ingat ke saya, dia hilang. Sholat. Fisik kita sebentar lagi menurun nih, ketemu asar, capek lagi, disuruh sholat lagi. Pulang kerja kita disuruh maghrib, nggak lama jaraknya pendek kita disuruh isya habis istirahat. Kalau tahu, itu diatur ibadahnya kita. Ibadahnya jelas, nggak mau dibungin. Belum lagi kalau tadi dirasakan. Buat orang lain sholat biasa berjamaah, buat kami tidak. Tadi nggak ada yang bilang ke saya, lu Cina, belakang soknya. Nggak ada. Kamu baru masuk Islam, belum 5 tahun, belakang. Nggak ada. Saya lebih pintar dari kamu. Saya bos kamu. Sales, saya manajer. Manajer depan dong. Nggak ada. Di muka Allah kita sama. Hanya Islam agama yang tidak membedakan orang. Nggak ada kasta kita. Nggak ada tiga rendah di kita. Nggak ada perbedaan sosial pendidikan di kita. Barang siapa mendahului memanggil panggilan Allah, panggilan salat jadi di depan, lalu salatnya sama, semua sama. Bedanya cuma takwa kata Rasul di sini. Nggak ada yang tahu kan ini. Itu Islam ibadahnya. Lalu aturan hidupnya jelas, larangannya jelas, matinya juga jelas. Terus kenapa saya harus nggak tenang? Saya tahu kok kemana saya kembali. Tahu loh. Saya tahu alam kubur itu apa. Dan orang yang ternyata betul juga hadis yang mengatakan orang yang paling kaya adalah mengingat mati, yang mempersiapkan hari esok. Semua yang kita punya kita tinggal itu digantiin orang. Ini handphone kita tinggal, rumah kita tinggal, mobil, harta kita tinggal, anak istri kita tinggal, semua digantiin orang. Istri kita mati jadi janda dinikahin orang. Rumah kita diambil orang, harta kita dipakai orang. Yang nggak bisa diganti cuma amal kita, iman kita, sedekah kita, wakaf kita. Islam ajarin seperti itu, dan itu nggak ada di agama lain. Maaf kalau di agama yang dulu Yesus ya bukan
Nabi Isa, karena yang diceritakan di Al-Quran. Sebelum mati dia khawatir, dia berdoa, dia berpeluh-peluh, dia ketakutan. Kalau Tuhannya mati takut, apalagi umatnya. Tapi Nabi kita nggak masalah mati begitu. Para sahabat, kita mati jihad cita-cita kami, bukan jihad ngawur ya. Memang jihad cita-cita kami, syahid cita-cita kami. Jihad jalan kami, jihad kan nggak harus perang, kan? Seperti itu. Ketika saya bilang, ini Islam beda. Islam nggak ngajarin yang lain. Islam ngajarin saya jihad lawan diri saya sendiri. Orang yang takut akan kebesaran Allah, dia akan menahan dirinya dari hawa nafsunya. Surat apa itu? Itu benar-benar Masya Allah, Islam ini terbukti pada para mu'alaf. Gak satu, ada banyak. Dan kami tidak pernah lagi mengumumkan orang yang masuk Islam. Hari ini ada masuk Islam sebentar lagi 1 orang, saya dikabari. Dan kami belajar tidak mengumumkan orang yang masuk Islam. Ketika kita umumkan mukanya, kita foto, kita live, orang gerejanya tahu, orang yang gak suka tahu. Akhirnya dia diserbu kiri kanan. Mereka melakukan tipu muslihat untuk membuat orang ini kembali ke wilayahnya, akan merusak akidahnya. Sudah siap, baru saya bawa Mary, Dona diantaranya. Dona ahli farmasi, ahli kimia. Hati-hati kalau punya istri ahli kimia. Tak senang bikin celaka kita dikasih obat. Ada lagi yang ditanyakan? Waduh. Wah, ada ibunya anak-anak itu budisir. Jadi kalau tak ada ke budisir. Kawan kita masih jomblo, Ustaz. Wadih namanya. Nah, ini masih jomblo dia. Masih sendiri. Udah sama hari dia. Kesal. Saya mau tanya buat Iya. yang jilbab itu namanya Dona. Terkait kan masuk Islam kan baru ini kan belajar tahapnya seperti itu. Ada sih kendala-kendala ketika menjadi seorang mu'alaf? Karena kan kita tahu bahwa ketika kita menjadi mu'alaf, kita butuh seseorang atau butuh orang yang membimbing kita untuk bisa ideal yang lebih kuasa. Karena ada dia yang mu'alaf dan mu'alaf Allah gitu, artinya dia bingung mau kemana gitu kan terkait dengan hal tersebut. Belajarnya dari mana dan gimana secara mempelajari. Ke Dona, nyari dua-duanya ya. Coba dijawab bimbing saya dong. Banyak. Ketika status syahadat, keluarga cari-cari Darussalam waktu syahadat Azimah semua masih kendala ya buat belajar itu, jadi juga konsen dari sana masuk. Jadi sebelum pertama itu mediasi sama keluarga, yang kedua itu alhamdulillah kita masuk pesantren Mahabatul Quran, kita belajar di situ. Alhamdulillah kami dibimbing oleh Ustaz dan Ustazah dari belajar mikro, tajwid, tasir, hafalan, kita bisa belajar dibimbing sama Ustaz. Menguatkan lagi kita, alhamdulillah kita punya teman banget, ada series yang di pesantren, kita saling menguatkan satu sama lain karena kami sama-sama berjuang. Tadi sebenarnya pertama dari keluarga, karena kalau misalnya urusan sama keluarga belum beres, otomatis kita mau belajar
kayak belajar Iqra atau belajar materi-materi yang lanjut itu gak bakal masuk. Jadi bulan pertama insya Allah santai sama keluarga, kemudian baru masuk ke Iqra. Kayak bilang Kak Mary tadi, kita alhamdulillah di Bimbingan Rohani kita masuk pesantren. Di sana ada ustaz-ustazah dari belajar Iqra sampai ke Quran, terus ada juga materi-materi yang sangat soal akhlak, kemudian adab, terus dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah lagi kita ke pesantren Umi Irena, kita belajar psikologi di sana, dan itu bekal yang membaru kita benar-benar menguatkan kita untuk bisa kembali ke keluarga. Jadi sih kalau untuk kendala yang lain-lain, insya Allah enggak. Terima kasih. Ya, jadi ujiannya banyak, dan kita sendiri ujian. Karena ujian buat antum ujian buat anak. Kita sebagai dengan yang lain sebenarnya juga ujian. Anak istri kita juga ujian. Kita banyak sekali ujiannya, dan bersandarnya ke Allah. Bersandarnya ke Allah, kewajiban kita melakukan ukhuwah adalah kita memberikan apa yang terbaik yang kita bisa. Kita mendatangkan kebaikan satu dengan yang lainnya, memudahkan satu dengan yang lainnya. Dan jika Allah sudah berkehendak pun selesai hasilnya sekarang terlihat. 4 bulan yang lalu mereka Mary masuk nangis, Dona sering nangis. Saya sering Mary, kenapa nangis? Mau cari suami? Enggak, kok sedih. Berdoa. Dan inilah buktinya, PR mereka selesai. PR-nya yang paling utama karena kita pindah Tuhannya. Kalau sifat karakternya sama, karakter orang ketika sebelum masuk Islam ya seperti itu, udah masuk Islam seperti itu. Kita kenal para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keras, iya keras juga setelah masuk Islam. Utsman bijak, Ali bijak. Seperti itu bedanya Tuhan yang disembah. Tapi ini jawaban doa. PR-nya tadi, buktikan bahwa Tuhan yang kamu sembah sekarang benar-benar ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuhan sekali. Nah, terbukti hari ini Allah jawab doanya. Itu udah ujian. Ujiannya bermacam-macam, banyak. Setiap hari pun kita diuji, digoda. Tapi alhamdulillah, itulah gunanya. Itulah gunanya mereka bisa baca Al-Quran. Mereka sudah jadi berubah. Dulu kita ketemu Mary gimana tuh? Waduh, bajunya seksi. Tetangga ngobrol belum masuk Islam, di mall aja ketemu. Sekarang lihat bagaimana Islam menempatkan seorang wanita. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat rambutnya, tubuhnya, bentuknya juga tidak. Ibarat perhiasan itu perhiasan mahal, dijual di mall yang mahal, nggak boleh dipegang sama bisa dilihat. Kalau yang terbuka, yang dijual di pasar, boleh kita pegang, boleh kita coba, nggak jadi ditinggalin. Hasilnya sekarang, sebaik-baik wanita kan kita pilih karena cantikannya jelek, kekayaannya kita dihina, keturunannya kita bukan keturunan bangsawan kita dihina, tapi karena agamanya. Mas tadi yang nanya itu jodoh, pilihlah perempuan yang paling baik karena agamanya. Dan sebaik laki-laki adalah yang paling banyak istrinya. Benar, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling banyak istrinya. Jadi jangan. Ada lagi? Silakan. Oh, pasti. Itu video itu dipotong. Saya marah-marah di situ, banyak yang komplain. Gini, saya tanya, kalau ada seorang pengacara dan ormas Islam, saya nggak sebut ormasnya ya, Islam pakai peci, berjenggot, nyariin saya, mau gebukin ini, masuk ke masjid. Lalu teriak di masjid, masjid ini tukang jual anak orang. Mana? Di dalam masjid dia bilang masjid ini tempat jual anak orang. Saya mau seret anak itu.
Kalau sekarang ada yang masuk, mau nyeret Mary keluar dan bilang masjid itu tukang jual anak orang, kali kelas, saya mau seret, kita diem. Ya nggak mungkin kita diem, marah saja waktu itu. Seret juga, saya mau lihat kamu seret. Baru setelah kita ngobrol. Namanya Kristi Monica Chandra, sekarang sedang doakan, mudah-mudahan tahun depan dia sudah habis 30 juz. Cuma Kristi itu ya, angkatan mereka itu ada 9. Jadi tiap bulan itu ada aja sebetulnya yang kita ada pernah informasi enggak, saya nggak mau sebut semuanya. Yang paling baru di Surabaya, di bawah pembinaan Ustadz Bangun Samudra atau alias dulu namanya Romo Christian. Dia pastor, dia pintar, masya Allah, kita wadu, baik, dan di bawah pembinaan beliau. Di angkatannya ini sudah semua selesai. Tapi masalah mereka mau kembali atau tidak kembali ke rumahnya, saya kembalikan ke mereka. Kalau siap kamu kembali, kalau nggak siap silakan. Tapi setelah bulan keempat ini tidak tinggal lagi di pondok, keluar mandiri. Karena tadi saya bilang Faudinas, tidak lagi ditolong tapi menolong, tidak lagi dibagi tapi berbagi, tidak lagi mengajari tapi diajari tapi mengajari. Kecuali Kristi bertekad untuk menjadi seorang hafiz Quran. Hari ini dia sudah pakai cadar, sudah bernikah. Dia menjaga dirinya untuk menghafal Al-Quran. Allah melihat, malaikat mencatat yang saya katakan. Setiap ketemu dia ke pondok saya main, misalnya jam 2 saya datang atau jam setengah 3, dia paling dia di depan lagi duduk ditemani Al-Quran. Hari ini dia sedang mengulang bacaannya, diulang lagi karena penghafal Al-Quran harus benar, tajwidnya, mahfadznya. Ada di pondok Mahabatul Quran, kita bekerja sama dengan pondok pesantren, banyak Mahabatul Quran, tapi saat ini untuk yang ini di Mahabatul Quran. Begitu. Udah baik sama orang tuanya. Nah itu yang saya sesalkan, pengacaranya Muslim. Betapa banyak kaum Muslim yang nggak peduli dengan mualaf, dia pengacara, bahkan dialah yang memutuskan hubungan antara orang tuanya dengan istri. Ya sudah, kalau kamu ditinggal di sini, kita nggak mau tahu, kita putus hubungan. Bapaknya bukan, saudaranya bukan, ngakunya Islam, katanya saya Islam. Tapi jam sholat dia nggak sholat, tapi bingung. Zuhur dia nggak sholat, asar dia nggak sholat. Padahal di masjid posisinya. Mungkin sholatnya 3 kali seharinya kayak kita 5 kali. Kalau ini seperti itu doakan, insyaallah. Kalau mereka juga banyak hafalannya. Di kami beda, kami membaca. Nah, Kristi punya metode yang berbeda, kita nggak pernah nyuruh. Dia sehari 1 ayat, jadi lama dia ngapalinnya. Dia baca 1 diamalkan, dia baca 1 diamalkan. Kenapa kamu begitu? Saya bilang baru ngobrol, karena saya amalkan. Itu dia misalnya, Qul Allahu ahad, dia amalin Qul Allahu ahad. Itu bedanya malah dengan yang lain. Insya Allah apapun yang dihafal, misalnya Ar-Rahman, insya Allah hafal. Mereka bukan cuma Ar-Rahman, bukan cuma itu. Mereka hafal artinya. Mereka hafal dan tahu artinya. Itu yang membuat saya kagum dengan orang-orang. Karena kalau enggak kita kayak bahasa roh. Dalam bahasa dari itu ada bahasa roh. Kayak kalau ngomong, dia sendiri nggak tahu dia ngomong apa. Saya temukan banyak. Salah satu sebab pemurtadan adalah banyak kaum muslim yang tidak tahu Quran dibaca. Bagaimana Anda bisa meruqyah diri kalau Anda nggak tahu artinya ayat kursi itu apa? Tapi bisa bacanya. Itu contohnya. Itu kan kalau bersih seperti itu, Masya Allah. Ada yang lain mau tanya? Ya, jadi sudah beri kesempatan untuk bertanya, berkati satu. Silakan jika masih ada bertanya, ada sesuatu untuk satu orang ini. Kalau tidak ya mungkin kita sudah buka sekali waktu sudah. Iya mas, ya kita saja. Ya alhamdulillah, setelah bisa melahir, mudah-mudahan kita harapkan Allah sendiri yang berbicara kita.
Allah sendiri yang berbicara ke kita apa yang kita dapat lakukan untuk Islam, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam. Karena mati setiap saat, mati tidak menunggu itu semua. Dan apakah sekitar kita sudah merasakan hangatnya cahaya Islam? Apakah lingkungan kita sudah merasakan manfaatnya Islam? Mudah-mudahan tidak dapat kita ambil ibrohnya. Di luar sana masih banyak mualaf yang susah, mualaf yang sakit, mualaf yang belum dibina. Kita sama-sama kita bina ke depannya. Pilih saja kita lakukan dengan sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.